Bagaimana hukumnya menanam sesuatu di dalam tanah yang di atasnya didirikan bangunan, misalnya rumah, ruko, dengan harapan, keyakinan bangunan itu kokoh. Di tempat saya, bahkan rumah saya, gedung kelas, masjid, memang sebelum bangun itu memang di dalam, di tanah itu ditanam supaya kokoh. Yang ditanam itu apa Pak Ustadz? Tiang pancang. Karena tanahnya tidak seperti di Palu, tanah batu. Tanah di tempat kami di Riau itu gambut. Jadi untuk membangun kelas 120 tiang pancang di dalam. Bukan itu maksud kami Pak Ustadz. Maksud kami bagaimana hukumnya menanam kepala kerbau. Dulu di negeri kami, di bumi Melayu, Riau, orang Melayu itu kalau mau buat rumah, di bawah itu ditanam kepala kambing. Jadi datanglah ulama. Ulama ini tidak keras. Ulama ini tidak mengatakan haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Enggak, dia tanya, ini kenapa kepala kambing dibuat di dalam? Ini untuk menjamu jembalang tanah, supaya enggak ngamuk dikasih kepala kambing. Kata tuan guru, darahnya aja. Darahnya aja, karena tidak boleh makan darah. Darah itu kan najis, haram. Darahnya aja. Terus kepala kambingnya tuan guru, kepala kambingnya antarkan ke rumah. Itulah asal muasal kalau kenduri, selamatan, tahlilan di mana-mana, kepala kambing pasti dikasih ke tuan guru. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya. Darahnya masuk ke lubang tanah, kepala kambingnya dimasak, digulai, dikasih ke tuan guru. Dimakan tuan guru yang sekarang, begitu dimakan berkunang-kunang. Dikatakan jembalang tanahnya ngamuk, padahal kolesterol naik. Jadi ulama itu dulu dengan kesantunannya untuk menjauhkan dari kemusyrikan. Jadi menanamkan kepala kambing, kepala kerbau ke dalam tanah itu di mana-mana di kampung halaman kami. Tapi kemudian ulama dengan kesantunannya merubah, darahnya yang masuk ke dalam, lalu kepalanya tidak lagi. Di Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Dikirimlah sahabat Nabi ke Mesir, namanya Amr bin As. Jadi gubernur pertama Mesir. Tradisi orang Mesir bukan memasukkan kepala kerbau, menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Jadi ternyata jin di Mesir itu lebih keren. Seleranya nggak kepala kambing, anak gadis guys. Anak gadis dikasih perhiasan cantik-cantik, dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As marah. Kenapa kalian menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Ini sungai Nil kalau tidak dihanyutkan anak gadis, nanti sungai Nil kering. Kalau kering gandum tidak tumbuh. Nanti kita akan mati kelaparan. Amr bin As kirim surat. Nomor rekeningnya BSI 720-620-0787. Cerita tentang Sungai Nil akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saudaraku dimanapun berada, mari kita support pembangunan Rumah Quran Nurul Huda Palu, Sulawesi Tengah melalui nomor rekening, catat baik-baik, 720-620-0787. Kenapa banyak kosongnya? Supaya banyak mencet 0000000. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang kau makan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, kau belikan pakaian akan lapu. Mata soddaqta fa'amdaita, yang kau bangunkan untuk Rumah Quran Nurul Huda, itulah yang akan menjadi kekal untuk hari esok. Kita lanjutkan. Dikirimlah surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, orang Mesir menghanyutkan anak gadis supaya air sungai Nil naik, tolong berikan solusi. Umar bin Khattab buat surat kecil, balas, masukkan ke dalam amplop, tulis surat besar, hanyutkan sungai, air surat ini ke dalam sungai Nil. Amr bin As, gubernur Mesir, penasaran.
isi amplop ini? Dibukanya, dilihatnya isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, untuk sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalis syaitan fala tajri, wa in kunta tajri min qibali nafsika fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Digulungnya lagi, dimasukkannya ke sungai Nil. Besoknya air sungai Nil naik 16 farsah, 8 meter naik ke atas, dan menghanyutkan anak gadis. Hilang sejak zaman itu, tidak ada lagi, karena jin-jin sungai Nil takut kepada Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kisah ini ada dalam kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Itulah mengapa para ulama biasanya, para habaib, kalau diminta untuk mendirikan rumah, buat ruko, buat kantor, biasanya mereka tidak lagi melakukan itu untuk jin jembalang tanah, tapi mereka usir dengan zikir. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu kepala kambingnya tidak dikasih ke sana, dimakan bersama-sama, kenduri memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.